Hai Sobat Tia, di video yang sekarang agak sedikit beda, kita nggak akan bicara bahasa Inggris, kita akan ngomongin kreativitas yang cocoknya buat anak-anak, kayak gini nih, kayak di belakang-belakang gini, oke? So, without further ado, ayo kita masuk ke videonya dan kita tonton, pantengin sampai habis, oke? Oke, di video yang sekarang kita ngebahas tentang mewarnai, seperti yang di belakang-belakang ini. Saya ditemenin sama guru mewarnai sekaligus ini merangkap istri. Oke, istri saya bukan istri orang. Jadi kita akan dig deeper, kita akan gali lebih dalam mewarnai itu apa sih di video yang pertama ini. Oke, sebutin nama. Namaku Fanny, dipanggilnya atau Tiffany. Oke, kamu udah lama kan ngajar mewarnai ini kan? Ya, kira-kira 4 tahunan adalah. Eee, aku nggak akan ngomong awalnya gimana lah ya, karena itu lain lain Ya, cerita. Cuma saya mau nanya dulu ini, kamu banyaknya kan privat datang ke rumah, ya kan? ya, tuh, Buka juga di sini kan, di rumah ya, kita kan, tuh, buka kelas sendiri dan buka ekskul, ya nggak? ya. Kalau secara ngajar lebih enak yang mana? Eh, Setiap privat atau buka les di rumah atau ekskul tuh punya pengalaman tersendiri ya. Mmm, Jadi kalau dibilangin enak nggak enak juga ya sama aja sih semuanya. Ya, asik-asik aja gitu. oke, entar kita bakal ngobrol banyak ya soal itu Mm-mm, ya. Karena aku juga nggak terlalu ngerti mewarnai mm-mm. itu apa. Aku juga nggak terlalu ngerti. Eh, karena aku nggak terlalu suka mewarnai sebenarnya itu Eh, dan nggak bisa gitu. Cuman kalau ngelihat hasil-hasil punya anak-anak murid kamu kok kayaknya bagus-bagus. mm. Terus dengar cerita banyak yang lomba kan. Ya, Lomba hadiahnya juga lumayan. bukan hadiah abal-abal gitu Ya, lah. Nah, kenapa seorang anak harus belajar mewarnai? Atau sebaiknya lah, bukan harus ya, sebaiknya belajar mewarnai. sebenarnya kalau misalnya belajar mewarnai itu manfaatnya tuh adalah motor tangan, terutama anak-anak TK gitu yang nantinya pas SD itu mereka harus bisa menulis dengan apa lancar, itu dibantu dengan keterampilan mewarnai atau menggambar. Itu memang signifikan tuh, maksudnya kalau anak yang dia udah bisa mewarnai, ketika dia belajar nulis lebih mudah kah atau gimana? Ya lebih lentur, tangannya lebih terbiasa untuk menggunakan alat. Oke. Em, paling muda, anak paling muda itu bisa dimulai belajar mewarnai itu mulai umur berapa? Yang kita bukan bicara mewarnai asal ya, tapi yang memang udah mulai paham gitu. Kalau diajak ngomong tuh instruksi dia mulai ngerti gitu. Paling muda sih rata-rata 4 tahun sudah bisa. Hmm. Tapi tergantung sih, kadang-kadang suka ada anak-anak yang memang dari umur 2 tahun tuh sama orang tua udah dikasih alat mewarnai, apakah pensil warna atau krayon bercoret-coret asal-asal gitu. Nah, biasanya kalau anak-anak yang sudah terbiasa seperti itu, mereka lebih cepat untuk belajarnya dan motor tangannya sih udah lebih bagus gitu untuk diarahin. Oke. Pernah dapat yang berkebutuhan khusus nggak? Pernah sih sekali, ya seorang 2 orang mah pernah ada. Kayak gimana itu? Eee, berkebutuhan khusus jenis apa? Mungkin agak-agak seperti autism lah, autisme. Oke. Mhm. Ada kendala nggak kamu waktu itu? Waktu, eee, nge-handle mereka? Kalau kendala sih, ya sebenarnya sih mereka sama aja ya, anak-anak yang autisme itu malah mereka lebih fokus, lebih mudah untuk fokus menggambar, mewarnai gitu. Karena mereka Dibandingkan yang dalam tanda kutip ya, yang normal gitu. ya, yang normal juga, mudah sih cuma kalau misalnya anak autisme tuh,
tidak ada kesulitan karena mereka cepat fokusnya. Oke. So keuntungan yang pertama tadi, apa namanya, untuk memperkuat tangan Motorik sama tangan, untuk motorik juga lebih bagus. betul, mhm. Selain itu apa lagi? Selain itu mengasah daya imajinasi, Mmm, jadi, biasanya sih kalau daya imajinasi anak berkembang nantinya bisa menggambar kartun atau mmm, menggambar rumah atau ya suka-suka anak-anak aja, mmm. gitu. Oke, kamu spesialisnya ini mewarnai dengan krayon ya? Ya, kebanyakan sih Oh dengan gitu, berarti krayon. ada yang lain juga dong? Ada yang lain kadang-kadang, beberapa waktu saya pernah ngajarin pakai cat air finger painting gitu atau, pensil warna, gitu. Oke, finger painting medianya kertas tapi tetap? Ya medianya kertas. Ada media lain yang pernah nggak? Media lain, ya paling cuma ini aja sih finger painting, Mhm, pensil warna dengan heeh, krayon aja, cat heeh. air belum. Karena Nggak, rata maksudnya untuk media gambarnya, hanya kertas aja, hanya kertas. Jadi heeh. kayak kaos gitu nggak pernah? Talenan paling, kaos belum ya. Oke. Mmm, keuntungan lain yang banyak misalnya orang tua ngomong lah gitu kan, pasti kamu kan pasti banyak komunikasi nih sama orang tua, Ya, eee, si anaknya jadi lebih gimana, itu pernah ada kasih feedback nggak? ya, eee, mereka bilang gambar anak-anaknya jadi lebih rapi, Eee, atau anak-anaknya jadi lebih percaya diri untuk mewarnai di sekolah atau di saat lomba, seperti itu. selain selain di sisi seni, apa misalnya di sisi psikologis kayak gitu? Eee, warna itu warna-warni itu kan, beragam ya, itu Mmm, memunculkan efek booster pada mood anak. Eee, ja jadi, mau anak mau kita kalau kita mewarnai itu, ada, mood booster dari hasil-hasil gradasi oh, yang, cantik menarik. oke. Nah, sekarang kendala yang kamu alamin saat mengajar atau kendala si anak dari kamu dulu deh, kendala kamu apa biasanya? Kendala tuh buat anak-anak tuh, mereka masih takut-takut untuk yang awal-awal belajar tuh mereka masih takut-takut tuh, Mmm, untuk mencoba ya namanya juga wajar lah masih baru belajar hal-hal baru ya buat anak-anak. Terus yang kedua tuh, pemilihan, eee, alat mewarnainya tuh, banyak orang tua yang belum tahu. Mereka mmm, langsung beli tanpa konsultasi dulu. Akhirnya pas, mmm. les atau ekskul, hasilnya tidak bagus daripada krayon yang lain, jadi anak-anak tuh mood-nya turun gitu. Oh, ini alat-alat nanti kita bahas ya di video yang Mhm, beda, di video berikut kita akan bahas cara milih alat, masih bareng sama Fani juga. mhm. Selain itu apa lagi kalau kendala dari kamu? Ada Eee, kendala sama orang tua kah misalnya, atau sama mood si anak kah, atau apa? iya sih mood anak tuh rata-rata umur di bawah 6 tahun tuh masih fluktuatif banget ya, Hmm, apa namanya, ada yang anak-anaknya daya tahannya cuma 45 menit, setengah jam gitu. hmm, Nah itu, biasanya harus ada perlakuan spesial, kayak si anaknya tuh yang penting seneng dulu gitu, hmm. jangan terlalu dipaksakan. Kalau dari orang tua sendiri gimana? Maksudnya, apakah kamu pernah mengalami kesulitan dari orang tua gitu? Enggak sih, karena orang tua juga enjoy-enjoy aja sih, buat orang tua sih yang penting anak-anak suka gitu. Nah, Mhm, ya kan kadang-kadang ada yang, sorry ya, mhm. straightforward nih ngomong, eh, orang tua yang ambisius lah gitu. Nah, belum ngalamin tuh itu. Ya jangan, Nah, jangan. Nah, kan kadang-kadang ada heeh, yang orang tuanya ambisius, dia mhm. pengen anaknya apa, Iya, tapi si anak ini sebenarnya nggak suka gitu, atau anak heeh, ini nggak tahan, iya, tapi nggak pernah heeh. kayak gitu. Apa namanya, nanti kelihatan sih, biasanya kan kalau orang tua bukannya ambisius ya, mereka tuh mencari, apa sih bakat anak-anak cocoknya di Hmm, mana gitu, minat anak-anak tuh di mana. Jadi segala macam dicobain sama orang tua. Cobain yang mewarnai, menggambar, hmm, mau nggak anak-anak gitu. hmm, Atau cobain di, bidang yang lain gitu. Kalau misalnya anak-anak suka kan pasti kelihatan gitu. Kalau hmm. yang nggak suka,
misalnya nggak suka mewarnai itu pasti kelihatan. Apa namanya, begitu dicoba udah nggak mau lagi gitu, kelihatan. Dari mulai si anggap dari nol nih, si anak ini dari nol, kalaupun dia bisa yang mewarnai yang hanya coret-coret biasa, Ya, anggap nol aja itu ya. Dari nol itu sampai dia udah cukup lah untuk ikut lomba, walaupun belum ada jaminan ya, menang ya, tapi cukup untuk mhm, pede lah untuk ikut lomba. Itu mhm. kira-kira berapa lama atau berapa kali pertemuan? Mmm, bisa 4 bulan atau 6 bulan. 4 sampai 6 bulan itu Iya, kalau untuk berapa kali anak pertemuan seminggu itu? seminggu 2 kali ya kalau mau bagus sih, kalau Hmm. seminggu sekali, prosesnya lama. Terus, dan di rumah juga nggak pernah latihan mewarnai, itu pasti akan lebih lama lagi, Hmm. gitu. Jadi, anak-anak kalau mau cepat tuh selain di rumah, di tempat les juga mereka belajar, Hmm. di rumah juga mereka mengulang gitu, mewarnai lagi, gitu. Itu 4 sampai 6 bulan dengan kondisi kayak begitu. Iya, terutama yang anak di bawah 6 tahun. Tapi kalau misalnya udah SD, Hmm. kelas 3, mulai kelas 2, 3, 4 itu lebih cepat mereka. Apa semua murid kamu itu ikut lomba? Enggak juga sih, ada yang ikut, ada yang memilih enggak. Biasanya kenapa tuh kalau nggak mau? Eee, karena belum pede sih rata-rata, Padahal udah lama. padahal udah lama. Eee, Oh, oke. karena mereka, ya mungkin, karena yang ada dalam pikiran mereka tuh bahwa kalau lomba pasti menang. Ah, oke. Keuntungan sebenarnya kalau kita pernah ngobrol sih Ya, di beberapa waktu lalu, mhm, sebenarnya kan kalau ikut lomba itu bukan buat nyari menang gitu, betul, tapi untuk si anak belajar menerima kekalahan, ya, mentalnya kebentuk sehingga akhirnya karena kan, kita berdua sempat ngobrol kan, ya, kalau menang semua orang tuh pasti bisa terima, ya, ya kan? Tapi betul, kalau kalah nggak semua siap. Jadi sebenarnya ikut lomba untuk itu dulu gitu. ya. Nah, orang tua ngerti konsep itu nggak? Ada yang ngerti, ada yang juga enggak sih. Kalau yang misalnya ngerti, biasanya nanti habis lomba tuh orang tua akan ngobrol sama anak-anaknya, diskusi gitu. Hmm, Kenapa mereka ikut lomba, apa namanya, apa yang mereka dapat gitu, seperti itu. oke. Dari semua murid kamu yang ada, lebih banyak laki apa lebih banyak perempuan sih? Perempuan, Banyaknya perempuan. banyaknya perempuan karena perempuan kayaknya, memang lebih seneng telaten banget untuk mewarnai, menggambar. Kalau laki-laki ada yang suka mewarnai, menggambar tuh luar biasa banget, apalagi yang rapi. Biasanya laki-laki motoriknya kan kasar ya, Hmm, masih kasar itu pasti berantakan ya. asal-asal dan kesabarannya kurang kalau laki-laki, gitu. Rata-rata. Ya. Rata-rata. Jadi kalau Oke, ada yang rapi banget itu luar biasa banget oke. laki-laki. Jadi agak special case lah ya kalau Ya, untuk laki-laki ya. ya, Tapi nggak berarti bahwa apa ya? Kan kadang ada kayak gini nih. Kalau zaman dulu tuh kan kalau laki-laki masak berarti banci, dianggapnya gitu ya, gitu. ya. Kalau di mewarnai ada kayak gitu nggak? Atau di seni Nggak sekarang ada sih, heeh, udah nggak nggak, ada, udah lain lah ya. heeh, karena sekarang, sebenarnya sih sekarang, karena arsitek juga kan nggak semuanya perempuan ya, Hmm, laki-laki juga ada kan, hmm, jadi mereka tidak berpikir seperti kalau masak laki-laki masak ke banci itu nggak hmm. seperti itu, Oke. Karena kan kalau kita balik ke zaman dulu kan ya, rata-rata eh, ya orang tua dulu lah banyak yang mikirnya kayak gitu kan. ya, Masa laki-laki ke dapur atau masa laki-laki gambar-gambar itu kerjaan. ya, Sekarang udah beda lah ya. udah beda, Oke. Em, murid kamu yang saat ini ada yang dia paling lama les sama kamu itu udah berapa lama? eee, ya 2 tahun, 3 tahun ada, Ada yang udah 2 tahun 3 tahun? iya, Laki perempuan? perempuan, Ke- rata-rata perempuan. Lebih tahan lama memang kalau perempuan. Maksudnya lebih lebih tekun atau Karena kalau misalnya perempuan tuh ya, perempuan senang, suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tangan gitu.
apakah dia masak atau bikin Mmm, keterampilan atau menggambar, mewarnai. Kalau laki-laki tuh, lebih senangnya aktif bergerak, olahraga misalnya. mmm, Nah seperti itu. Makanya kalau misalnya yang laki-laki, daya tahannya tuh untuk menggambar, mewarnai itu, eee, hanya beberapa orang saja, gitu. tapi banyak juga yang lama kan sebenarnya kan Iya, yang laki-laki kan? ada sih. Oke. Yang paling tua usia berapa? Kelas 5 SD, SMP ada, SMP baru mulai atau sekarang udah SMP? SMP kelas 1. Baru mulai? Ya, baru mulai. Baru mulai les gitu? Betul, heeh. Ada yang kelas 5, kelas 6 Oke. yang baru mulai. Nah sekarang ini berarti ini sebenarnya untuk siapa aja bisa kan Iya, bahkan sebenarnya? kita juga yang baru mulai, yang udah dewasa bisa. Oke. Nah sekarang ini bahasan terakhir di video yang sekarang, biaya. Tapi saya nggak akan bicara biaya kursus ya, saya akan bicara biaya dasar kalau, eee, mau mewarnai itu kan pasti butuh alat-alat kan, Betul. butuh alat-alat pribadi. Mesti nyiapin budget kira-kira berapa? Mmm, ya tergantung ini ya sih, merek-merek sama tipe-tipe krayon yang dipilih sama orang tua sih, Mmm, antara sekitar 150 atau 200 ada kali ya untuk yang murah tapi ya heeh, krayonnya. Terus paling peralatan-peralatan lainnya it enggak itu udah termasuk ya 150 sampai 200 tuh udah, ya, oke. Mmm, total krayon tuh satu satu anggaplah kita beli nih satu box, mhm dengan kita les, mhm seminggu 2 kali, mhm, itu bisa berapa lama sih? krayonnya maksudnya? Heeh, sampai sampai kita harus beli lagi gitu. Nah Setahun tergantung ada nggak? enggak juga sih, kadang-kadang, 6 bulan, 4 bulan juga udah beli lagi yang baru, Oke, tergantung seberapa sering si peralatan mewarnanya dipakai. 4 sampai 6 bulan lah ya. Iya, Oke, nggak ya masih reasonable sih sebenarnya harganya ya, heeh, sebenarnya. iya, Ya oke deh kalau gitu, eee, nanti kita di video-video berikutnya kita akan bahas tentang peralatan, cara milih krayon yang bagus atau yang cocok, bukan yang nggak selalu kalau mahal itu bagus. Kalau kita selalu percayanya gitu. Terus akan ada video kita bikin teknik dasar, dasar banget cara mewarnai itu seperti apa. Dan kita juga akan bahas tentang lomba, karena biasanya kalau orang tua pengen tahu nih kalau lomba hadiahnya apa, prosedurnya kayak gimana, penilaiannya seperti apa biasanya. mmm. Oke, so terima kasih udah mantengin terus video ini sampai detik sekarang dan tunggu video yang selanjutnya. Oke, bye. In audio.